pahlawan dan lainnya. Bagaimana kondisi saat ini selama pandemi? Yuk kita cari tahu. Bersama kita saat ini ada Bapak Wisnu. Beliau adalah perwakilan di Taman Rekreasi Makassar Selimas. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, kami dari SKB Banjarnegara mau mencari tahu tentang Taman Rekreasi Makassar. Pak, Selamani boleh ya? Kalau boleh tahu, bagaimana sejarah Selamani wujudnya Taman Rekreasi ini? Kalau berdirinya Selimas ini langsung diresmikan oleh Purnawirawan Jenderal Bapak Susilo Sudarman pada tahun 1997 di bulan Agustus tanggal 21. Beliau yang meresmikan langsung dan ada sedikit hewan yang beliau titipkan di sini. Status pengelolaan Selimas saat ini seperti apa? Untuk pengelolaan saat ini dulu di tahun 1997 sampai tahun 2017 akhir langsung dikelola dengan UPT Dinas Pariwisata. Tapi sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai sekarang sudah berganti nama menjadi Selimas dan menjadi badan usaha milik. Saat ini ada apa di Selimas? Untuk saat ini ada 144 jenis satwa yang terdiri dari aves atau burung, ada mamalia, dan juga reptil. Mereka makan apa sih? Untuk burung atau aves sendiri makanannya sama seperti hewan lain, kebanyakan omnivora, ada juga multivora. Tapi untuk mamalia kebanyakan di sini karnivora. Kalau mamalia terus di sini kan ada orangutan, ada pemakan yang sedikitnya karnivora, juga ada onta, juga mamalia juga herbivora. Untuk makannya sendiri kita biasanya karena lagi masa pandemi atau sebelumnya mungkin dulu 2 kali untuk masa pandemi seperti ini mereka dikurangi jatah makannya, jadi untuk sore hari aja yang tadinya mereka makannya misal harimau mereka bisa makan sampai 6 sampai 7 kilo, tapi sekarang di masa pandemi kita kurangi untuk mereka hanya 4 kilo saja seperti itu. Dari mana sumber makanan mereka? Untuk sumber makanan mereka kita udah ada pihak ketigaan dari karnivora, kita sudah pihak ketigaan untuk mendisplay atau mengirim makanan setiap dari mereka. Karnivora juga sama, kita udah ada yang memihak ketigaan. Jadi kita di sini hanya untuk menguploadin. Jadi khusus harimau ini 4 kilo, kita hanya menguploadin saja. Untuk makanan sendiri setiap harinya ada yang mengirim. Jadi kita hanya di sini hanya untuk sekedar meracik pakannya untuk hewan ini, pokoknya segini makannya segini, untuk harimau makanannya segini, kita hanya meraciknya saja. Tapi untuk yang menyediakan pakan kita juga tidak menyediakan. Selain satwa, di sana juga ada tanaman. Itu perawatannya bagaimana? Untuk tanaman sendiri kita lihat cuaca juga. Kita sih untuk tanaman-tanaman biasa seperti ini perawatannya begitu sulit ya, karena mungkin pupuk begitu, makan juga. Untuk tanaman-tanaman yang besar-besar itu juga kita sediakan airnya di sini cukup karena seberang dengan sungai. Mungkin untuk membersihkannya aja kita lihat pemantauannya dulu. Kalau dari itu kita rapikan, itu pun sedang lagi ada perapian tanaman yang tanaman udah terlalu ribut kita rapikan. Itu saja. Kalau perawatannya mungkin nggak terlalu ribet sih, karena di sini masih musim hujan, terus kesediaan airnya juga masih banyak, mungkin nggak terlalu ribet. Untuk mengelola Taman Rekreasi Selimas yang seluas ini, berapa karyawan yang kerja? Untuk sampai saat ini ada sekitar 61 pekerja di sini. Yang terdiri dari mungkin ada kepala divisi 4, ada administrasinya, dan untuk pekerja lapangan sendiri mungkin lebih banyak karena operasionalnya juga lebih banyak di sini. Selama pandemi ini, seperti apa tingkat kunjungan wisata ke Taman Rekreasi Selimas? Cukup menurun ya, kalau cuma pandemi cukup menurun.
kita pernah tutup 3 bulan dari pertengahan Maret sampai dengan Juni kita tutup total. Ya, terus pembukaan alhamdulillah ada pengunjung untuk pemasukan, cuman tidak signifikan seperti sebelum pandemi. Sampai sekarang pun masih sepi pengunjung karena mungkin PPKM sudah tidak ditutupannya lagi, cuman dari masyarakat sendiri masih ada yang pas akan COVID-19. Jadinya ya kita sebagai pengelola di sini masih butuh bantuan. Kita masih mencari bantuan untuk satwa-satwa di sini. Waktu sebelum pandemi itu tingkat pengunjungnya? Kalau sebelum pandemi kita tingkat pengunjungnya masih ramai karena kita kan sasaran kita kan anak-anak TK, PAUD atau SD kelas 1 sampai 3 untuk rombongan seperti itu, rombongan edukasi, karena kita kan visinya kan memang mengedukasi anak-anak TK, PAUD sampai SD kelas 1 sampai kelas 3. Jadi untuk sebelum pandemi masih ramai banget karena kita rombongan masih banyak, terus anak TK, anak PAUD juga masih banyak. Tapi untuk saat ini kita hanya mengandalkan pengunjung-pengunjung yang ibaratnya hanya sekedar melihat sampah. Bagaimana kalau tingkat kunjungan di masa pandemi terhadap satwa, tanaman dan karyawan sini? Untuk kunjungan masa itu sangat berpengaruh. Cuman kita kan alhamdulillah sudah ada tabungan tahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa tercukupi, dan untuk itu tadi yang saya bilang kita masih kan membuka donasi bantuan terhadap satwa untuk kelangsungan hidup mereka. Dan untuk karyawan sendiri kita sudah terapkan potongan jam kerja atau WFH, kalau di sini sebenarnya WFH. Jadi kita untuk upah gajinya kita dipotong dengan WFH itu tersebut. Begitu. Kawan-kawan takut berkunjung di waktu pandemi, apakah itu masih boleh? Masih boleh, kita udah buka normal, cuman kita masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita dari depan kita harus cuci tangan dulu, terus sampai loket kita tidak boleh kontak langsung dengan petugas loket. Sampai loket kita juga dicek suhunya seperti itu. Kita buka, alhamdulillah udah buka normal. Kalau mau berkunjung silakan, tapi dengan protokol kesehatan. Kalau rombongan kita tidak ada batasan. Kita selagi kita karena kita kebun binatang di outdoor kita tidak ada batasan rombongan sejumlahnya berapa. Yang penting kita masih menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Kita masih menerapkan jaga jarak. Kalau itu rombongannya banyak, kalau rombongannya hanya 10 mungkin masih bisa diatur. Tapi kalau nanti rombongannya banyak, kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan sama jaga jarak itu sendiri. Upaya apa saja yang dilakukan oleh lokasi wisata Selimas untuk masalah untuk bertahan di masa pandemi? Itu tadi kita udah melakukan tiket presale. Tiket presale itu sendiri maksudnya adalah teman-teman pengunjung boleh membeli tiket terlebih dahulu untuk membantu kelangsungan pakan satwa. Jadi mereka boleh membeli tiket terlebih dahulu dan masuknya itu bisa kapan-kapan, seperti itu tiket presale. Dan kita juga masih membuka sumbangan donasi pakan satwa kita ada di kita bisa.com, ada juga langsung transfer ke rekening kita seperti itu. Sampai sekarang masih berlangsung seperti itu. Tapi untuk yang kita bisa sama yang transfer langsung mungkin sekarang agak kurang. Tapi untuk yang tiket presale itu sendiri pembelian terlebih dahulu itu masih banyak persyaratan. Jika ada masyarakat ingin berdonasi untuk membantu lokasi wisata Selimas, bagaimana caranya? Gampang. Untuk masyarakat yang ingin membantu kita, terutama untuk pakan satwa, bisa langsung ke kitabisa.com. Di situ bantu pakan satwa Selimas itu langsung ada, itu tidak ada batasan nominal. Dan langsung bisa ke rekening BRI. Di Instagram bisa dicek di @Selimas. Itu di situ ada rekening BRI kita.
atau bisa untuk lebih amannya lagi beli tiket spesial kita yang harga normalnya 20.000 bisa beli 10.000 rupiah. Jadi itu tiketnya bisa berlaku sampai tahun kelanjutan. Beli tiket sekarang bisa dipakai untuk tahun 2000 Desember, November, ataupun bisa dipakai sekali untuk tanggal 1. Terima kasih Pak Arifan. Saya mewakili teman-teman minta izin untuk berkeliling melihat satwa. Mungkin monggo silakan. Sekarang ini kita berada di kandang harimau yang setiap harinya memerlukan 7 kg daging. Sekarang kita berada di kandang singa. Singa itu punya 2 ekor. Per ekornya makan 7 kilo per hari. Berarti 2 ekor membutuhkan 14 kilo per harinya. Ya, sekarang kita berada di kandang orangutan. Terus kita mencari tahu berapa kali sih dikasih makan, makannya apa aja. Kita tanyakan sama Mbak Ella. Ya, orangutan itu makannya itu apa saja? Kalau orangutan di sini kita kasih makan buah-buahan dan ada sayuran, ada nasi juga. Nah, kalau misalkan buah-buahannya kita beri makan itu pepaya, kemudian ada pisang, ada tomat juga. Kalau misalkan sayurannya kita biasanya kasih kacang panjang, ya, sama nasi juga. Pengunjung boleh ngasih makan nggak sih? Untuk pengunjung tidak boleh dikasih makan karena kita sudah punya jadwal makannya sendiri dan sudah punya porsi makannya sendiri untuk masing-masing satwa gitu. Jadi untuk pengunjung cukup dilihat saja. Sekarang ini kita berada di kandang buaya. Buaya ini sekali makan daging 3 kg. Anda punya pacar buaya darat, silahkan lempar ke kandang ini aja. Nah, kawan-kawan, ternyata pandemi ini berdampak sekali pada Taman Rekreasi Sulimas. Tingkat kunjungan yang menurun drastis berdampak pada penurunan pemasukan. Akibatnya, biaya operasional pakan jadi tertekan. Satwa yang seharusnya makan 7 kg daging per hari per ekor menurun 42,86% menjadi 4 kg daging per ekor per hari. Sebelum pandemi, mereka makan 2 kali per hari. Sekarang jadi cuma sekali. Padahal kalau kita puasa, masih makan, sahur, dan buka loh. Masa kita tega mereka cuma 1 kali? Sungguh tidak berperi kebinatangan. Para karyawan juga mendapatkan pengurangan jam kerja yang berdampak pada pendapatan. Pihak pengelola juga sampai harus mencari donasi untuk keberlangsungan hidup Taman Rekreasi Marga Satwa Sulimas, baik untuk satwa, tanaman, juga para karyawan. Berikut ini cuplikan video Instagram @sulimas_zoo. Sudah hampir 3 bulan lebih pandemi COVID-19 berlangsung. Dampaknya tidak hanya dirasakan kita sebagai manusia, tetapi berdampak pula kepada hewan atau satwa penghuni kebun binatang, khususnya kebun binatang Sulimas yang ada di Banjarnegara. Tidak adanya pengunjung, minimnya biaya operasional berdampak kepada kebutuhan pakan dan kesehatan satwa-satwa penghuni kebun binatang Sulimas. Maka dari itu, saya, Yoga Triwaluyo, mengajak teman-teman semua untuk berdonasi membantu satwa-satwa penghuni kebun binatang Sulimas melalui kitabisa.com/campaign/bantuan pakan untuk satwa atau melalui rekening BRI yang nanti akan saya tulis di caption di bawah ini. Terakhir, terima kasih teman-teman sudah membantu. Semoga teman-teman mendapatkan balasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam Rahayu.
Halo guys, buat kalian yang mau membantu atau donasi ke Seruling Mahzu di Banjarnegara, Jawa Tengah, tempat bapaknya SN berasal, bisa langsung di swipe up karena mereka sangat membutuhkan dana atau bantuan dari kalian. Oke, langsung aja di swipe up. Thank you. Teman-teman, seperti itulah kondisi Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Khas di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan tempat wisata ini kembali ramai. Mari kita usir pandemi hari ini dengan cara Tetap happy dan makan makanan yang bergizi. Jauhi miras, tembakau, dan narkoba. Ibadah, sedekah, jangan sampai kacau dan Olahraga yang rutin ya.